Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Juragan 21. Di video kali ini kita mau bahas usaha voucher wifi dan klien rumahan part ke-8. Di part ke-8 kita bahas menentukan titik wifi-nya. Oke teman-teman, kita tonton videonya sampai selesai. Let's go. Oke, sebelum kita praktek pemasangannya, aku mau bahas tentang alat tambahannya. Nah, di sini aku pakai switch merek Totolink. Nah, ini ada dua jenis. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini tipenya S808. Ada 8 port. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus yang satunya yaitu tipenya S505G. Nah, ini yang bagus yang ada G-nya. S505G. Nanti ada juga yang S808G. Kalau S505 ya nanti isinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini udah support gigabit yang ada G-nya. Untuk penjelasannya nanti kalian bisa cari di Google apa itu gigabit. Oke, jelas. Nah, yang bagus ini untuk link pembelian dan harganya aku taruh di deskripsi. Jadi aku punya dua-duanya. Terus nanti kan kita mau pasang akses point-nya. Nanti kalian colokkan kabelan di sini antara 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Intinya jangan di one. Ini kan one. Ada tulisan one. Intinya kalian jangan colokin di WAN, tapi colokin di LAN. Bebas 1, 2, 3, 4. Pokoknya bebas dicolokin, yang penting jangan di WAN. Oke, selanjutnya kalian sediakan kabel pendek. Nah, ini dia udah aku sediain 3 kabel pendek. Nah, untuk cara buatnya ada di part sebelumnya. Kalian bisa tonton. Nanti kan dari Mikrotik kita hubungkan ke switch. Nah, nanti kan nanti ada 2, malah nanti ada 3, yaitu untuk voucher wifi, terus untuk rumahan, terus satunya lagi untuk pribadi. Nah, berhubung nanti kan wifi-nya ada banyak ya, dari Mikrotik masuk 1, terus wifi yang lain tinggal dicolokin. Ini ada 8, atau kalau pakai ini ada 5. Oke, jelas ya teman-teman, nanti kalian bisa lihat sendiri prosesnya. Oke, sekarang kita langsung aja praktekin pemasangannya. Oke, dan sekarang kita mulai perakitannya. Nah, aku jelasin dari awal lagi. Ini untuk sumber internetnya, aku pakai IndiHome. Ini router ZTE F609. Di belakangnya ada kabel LAN. Terus aku hubungin ke Mikrotik. Nah, ini dia untuk vouchernya, untuk internet maksudnya. Jadi untuk internetnya masuk Ether 1, terus di tengah kosong, terus yang ketiga ada Ether voucher. Nah, untuk voucher aku masukin ke switch. Nah, ini udah aku tulis juga voucher. Dari Mikrotik masuk ke port 1. Nah, sisanya yang 2, 3 dan seterusnya bisa diisi akses point. Ini aku isi 3. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita pasang yang rumahan. Ini switch untuk rumahan. Nah, udah aku colokin di LAN 1. Terus ini udah nyolok ke Mikrotik yang rumahan. Berhubung aku belum punya klien rumahan, jadi ini masih kosong. Nanti kalau kalian udah punya klien rumahan, biar membedakan dicolokin ke sini aja. Biar membedakan ini rumahan dan ini voucher. Oke, untuk switch yang tadi aku tunjukin yang gigabit, nanti aku pasang untuk akses point yang outdoor nantinya teman-teman. Dan yang terakhir ada switch pribadi. Nah, kebetulan aku punya TP-Link, jadi aku pakai aja untuk pribadi. Ini untuk kabel LAN-nya tadi aku buat terlalu pendek, jadi ini sementara aku pakai kabel cadangan. Udah aku masukin di Ether pribadi. Oke, tapi untuk rekomendasinya kalau beli ya merek Totolink aja yang murah. Kalau TP-Link ini sendiri ya ini teman-teman bisa lihat
Untuk apa namanya, ini kuningannya cuma 4, sedangkan kalau totaling dia kuningannya full. Jadi aku rekomendasiin beli totaling aja. Ini kebetulan aku udah terlanjur punya TP-Link, jadi aku pakai aja untuk pribadi. Untuk pribadi aku pasang untuk CCTV ini yang putih CCTV, dan yang ini aku pasang ke PC. Oke, jadi untuk penataannya di server udah selesai untuk gambaran sementaranya. Sekarang kita bahas akses point yang di luar. Ini kan kabelnya mengarah ke luar. Oke teman-teman, kita lanjut untuk bahas akses point yang di luar. Nah, dari servernya keluar ke sini, yang ke kiri ke arah tempat buat main wifi, dan yang ke kanan untuk ke counter. Oke. Nah, ini dia untuk mengarah ke dalam counter. Oke, sekarang kita lihat untuk wifi counternya. Oke, dan ini dia untuk wifi yang pertama, yaitu wifi counter. Nah, aku pasang di dalam counter. Jadi untuk mengcover sekitaran counter. Oke. Nah, untuk kabel jaringannya ini mengarah ke servernya. Sekarang kita bahas wifi yang kedua, yaitu wifi mabar di belakang rumah. Oke, dan ini dia untuk wifi yang kedua, wifi mabar Totalink N300RT. Aku pasang di atas pintu besi. Nah, ini pintu besi. Dan aku tempatin di belakang rumah. Ya, ini ruangan untuk mabar anak-anak yang main wifi. Oke, jadi di sini untuk main wifi-nya. Nah, terus dan ini dia untuk colokannya, tumpuk-tumpuk. Untuk wifi sendiri aku ikat pakai kabel tis. Oke, dan di sebelahnya ada switch hub Totalink yang gigabit port 5, isinya 5 port. Nah, nanti untuk wifi outdoornya atau wifi yang ketiga aku pasang di luar. Oke, di balik banner itu, dan untuk powernya aku kasih di sini. Jadi untuk wifi outdoor nggak langsung ke mikrotik, tapi ke switch yang aku tempatin di samping wifi kedua. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman. Kita langsung aja lihat wifi yang ketiga. Dan untuk wifi yang ketiga aku taruh di luar. Tuh di belakang banner kalian bisa lihat sendiri lampu indikator yang biru. Nah, lampunya udah nyala. Oke, sekarang aku mau coba lihat yang sisi luarnya. Oke, dan ini dia untuk wifi outdoornya atau Totalink CP300. Aku pasang di belakang rumah atau samping tempat mabar. Aku arahin ke rumah tetangga karena di situ juga ramai teman-teman. Harapannya sih dapat pelanggan lebih banyak. Ini aku pasang nggak pakai tiang karena kebetulan ada kayu. Jadi aku tinggal ikat sama kayunya, nggak pakai tiang. Oke, dan kalian bisa lihat sendiri. Dan ini untuk jaraknya ya lumayan jauh, tapi udah aku cek sinyalnya full teman-teman. Jadi untuk alatnya lumayan bagus. A few moments later. Oke, dan ini dia untuk gambaran kesimpulan yang tadi. Nah, kita mulai dari mikrotik. Ini di header 1 mengarah ke internet yang IndiHome. Ini pakainya router ZTE F609 dicolokin di port LAN. Terus untuk header 2 kosong, terus yang header 3
kan untuk voucheran. Terus kita hubungkan ke switch S808. Nah, terus kan dari switch kita arahin ke counter. Di counter pakainya access point TP-Link WR840N. Terus untuk selanjutnya diarahin ke S55G. Ini switch juga. Kenapa pakai switch lagi? Karena untuk yang outdoor itu berdekatan dengan yang mabar. Ini kan wifi mabar. Jadi kan daripada outdoor menghubungkan ke switch ini kabelnya bisa panjang banget. Jadi kita pakainya satu kabel dari sini ke switch lagi. Nah, baru dari switch ini kita arahin ke wifi mabar Totolink N300RT. Terus kita arahin lagi ke wifi outdoor Totolink CP300. Jadi bisa mengirit kabel untuk wifi outdoornya. Terus selanjutnya untuk Ether di Mikrotik yang keempat, ini kan untuk rumahan. Berhubung aku belum punya klien, jadi ini masih kosong. Dan terakhir yang pribadi, kebetulan aku punya switch TP-Link. Jadi di sini aku pakai aja untuk PC dan untuk CCTV. Oke, jadi ini adalah kesimpulan pemasangan yang tadi. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.